Kembali lagi bersama saya, Debbie Jamari, your favorite naturopathic practitioner dalam segmen Hoax or Real. Dari Ibu K_Ken, potong rambut saat menstruasi hasilnya akan jelek. Oke, ini saya rasa tidak ada bukti penelitiannya ya. Hoax deh. Mungkin tukang potong rambutnya lagi mens apa enggak. Itu yang harus kita cari tahu ya. Jadi lebih aman. Kenapa? Makanya tukang potong rambut itu, hairstylist itu kebanyakan laki-laki. Nggak ngaruh sama menstruasinya, jadwal menstruasinya. Oke, berikutnya dari Rahayu _Afrilia. Anak kecil sesekali harus minum kopi hitam biar nggak step. Nah, ini mitos ya teman-teman, jadi hoax. Kalau dilihat dari bukti penelitian, tidak ada bukti penelitian. Malah justru ada beberapa yang bilang kalau minum kopi itu bisa mencetus kondisi kejang. Jadi kalau buat saya sih nggak usah diikutin ini. Ya. Oke. Kita lanjut dengan Afika Zahida. Bener nggak ya nanas sama udang bikin keracunan atau sesak nafas? Ini hoax atau realnya aku mesti jelasin di sini. Jadi aku nggak akan jawab ini hoax atau real. Jadi nanas sama udang ini adalah dua jenis makanan yang mengandung histamin tinggi, level histaminnya tinggi. Nah, jadi bisa jadi kalau memang menimbulkan seakan-akan keracunan atau sesak nafas, itu gara-gara memang kita mungkin intoleran, sensitif, atau alergi. Dan teman-teman, bagi orang yang punya masalah alergi tapi nggak diberesin, nggak dilikigatin tubuhnya, itu mungkin bisa mencetus kondisi seperti ini. Saya pernah kok di umur-umur saya, sebelum saya punya anak ya, sebelum saya mengenal naturopati lebih dalam ya, itu saya mulai bermasalah sama makan udang. Apalagi kalau makan udangnya di luar, selalu kayak keracunan ya, kayak gatel-gatel, biduran, apa segala macam. Sering banget tuh saya lagi di luar sama temen saya, keluar. Padahal udah cantik-cantik, dandan-dandan, taunya bentol-bentol gitu, sering banget itu. Dan setelah saya mempelajari naturopati, saya rubah pola makan saya, sekarang saya udah nggak pernah punya masalah itu lagi. Dan saya bisa makan nanas dengan matanya, dengan aman, sentosa, tidak bermasalah lagi. Jadi histamin intolerance juga udah sembuh. Berikutnya dari Fitrixin. Apa benar semakin matang dan manis buah, fruktosa semakin tinggi meskipun tinggi serat? Real itu. Jadi kalau bisa makan buah itu jangan yang terlalu manis. Kalau memang manis, nggak usah banyak-banyak. Ya, memang buah itu kan juga 160 gram per harinya aja kalau untuk orang dewasa. Berikutnya dari Nana Yolanda. Minum air kelapa saat hamil bikin kepala bayi bersih. Ya boleh real lah. Jadi gini loh, bukan konteksnya bikin kepala bayi bersih, itu mengandung elektrolit, membuat hidrasi ibu hamilnya baik juga, selain punya manfaat nutrisi macam-macam ya, ada potasiumnya, ada ada magnesiumnya juga. Jadi kalau buat aku sih, tapi kalau teman-teman mikirnya gini, kan ada anak-anak juga yang punya kerak-kerak di kepala ya, kayak versi bayi, saya baru ketemu tadi, tapi versi bayinya itu sebenarnya kekurangan biotin ya teman-teman, please pelajari. Jadi kalau anak saya itu, saya memang minum air kelapa, percaya sama inilah mitosnya di Indonesia, tapi memang bukan mitos sih, itu juga secara saintifik juga ada kebenarannya. Jadi anak saya lahirnya bersih, tetapi berikutnya dia di umur berapa ya, dia umur 2 bulanan kalau nggak salah, dia ada kayak kerak-keraknya itu. Nah, itu kekurangan biotin. Jadi please ibu hamil dari sekarang pastikan prenatal multivitaminnya dikonsumsi ya. Cek video saya sebelum soal kehamilan atau ikutan kelasnya. Biotin itu penting banget untuk mencegah hal ini. Oke? Berikutnya dari Erika Sicilia. Anak belum boleh pakai odol berfluoride sampai umur 2 tahun, bener enggak? Real. Bahkan anak saya sekarang umur 13 tahun, saya nggak kasih fluoride. Saya melakukan penelitian sendiri untuk anak saya sendiri, jadi teman-teman boleh percaya apa enggak, dari data yang saya baca, fluoride tidak dibutuhkan karena fluoride ada dari macam-macam sumber juga gitu ya. Saya mungkin lebih masukin yang sumber yang lebih alami. Dalam air kita aja kalau di UK ya itu ada buat campurannya lah, apalah gitulah. Jadi kalau saya odol anak saya sampai detik ini tidak berfluoride dari dia lahir, dia 13 tahun sekarang, dan teman-teman giginya bagus, kuat, tidak ada yang bolong
Yes. Saya itu bawa anak saya ke dokter gigi baru sekali seumur hidupnya, dia udah 13 tahun ya. Itu, waktu cuman awal-awal aja yang setahun itu buat ngecek, cuman dicek itu doang waktu di umur setahun, waktu dia giginya juga belum numbuh waktu itu kalau nggak salah baru 1 atau berapa gitu, cuman nongol-nongol kecil doang. Itu doang saya bawa ke dokter gigi, dia copot gigi beberapa kali sepanjang pandemi, itu, kita lakukan sendiri di rumah. Oke, berikutnya Winda, tentunya dengan protokol naturopati ya. Berikutnya dari Winda Chance _ gigi bungsu tumbuhnya pas dewasa saja. Real, itu 18 sampai 24 tahun kebanyakan tumbuhnya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe karena subscribe itu gratis dan teman-teman bisa membantu support biar aku ini tambah gede, tambah luas, tambah keren. Ya, oke. Salam sehat selalu, sarangnya.